Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih, Senin 13 September 2021, siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya Meli. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera Semak 2 Penabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya, dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, khususnya pahlawan di bidang pendidikan, maka marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Hening cipta, selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa.
1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat Pembina Upacara. Yang saya hormati Bapak Kris Atur sebagai Kepala Sekolah Semak 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan Semak 2, yang saya kasih dan banggakan siswa-siswi Semak 2. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan hari ini, di mana kita dapat melaksanakan upacara bendera walaupun secara virtual. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema hari ini yang akan saya bicarakan adalah bijak dalam menghadapi masalah. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah tentang arti bijak. Bijak itu adalah sikap seseorang yang selalu bertindak didasarkan atas akal sehat dan logika, sehingga di dalam bersikap dia dapat menghadapi setiap keadaan dan peristiwa itu dengan tepat, atau dengan kata lain dia memiliki kemampuan untuk membedakan dan menilai suatu kebenaran dengan tepat. Yang kedua adalah tentang masalah. Masalah adalah kendala-kendala yang merintangi suatu kegiatan atau peristiwa yang kita laksanakan. Atau terkadang sering disebut masalah itu adalah terjadi ketimpangan atau kesenjangan dari apa yang kita harapkan. Ada dua bentuk masalah yang sering kita hadapi. Yang pertama adalah masalah yang dikategorikan sederhana. Masalah sederhana ini adalah masalah yang tidak punya keterkaitan dengan masalah yang lain. Artinya konsekuensinya tidak terlalu besar dan bisa diselesaikan secara individu. Masalah yang kedua adalah masalah yang rumit atau kompleks. Biasanya masalah yang kompleks di sini mempunyai keterkaitan dengan masalah yang lain, sehingga memiliki konsekuensi yang besar. Terkadang tidak bisa kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Nah, sesuai dengan tema tadi, ada 6 cara atau tips bagi orang bijak di dalam membantu untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama adalah disebut dengan tips yang pertama, terima kenyataan dengan apa adanya. Artinya apabila kita sudah menghadapi suatu masalah, khususnya masalah itu yang membuat kita terpuruk atau gagal, kita harus terima itu sebagai kenyataan walaupun barangkali itu pahit. Tapi dalam hal ini kita harus mampu mencari solusi, atau kita harus bangkit mencari langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga untuk kedepannya kita mampu untuk lebih baik lagi. Yang kedua, yaitu adalah tips yang kedua itu kita harus tetap tenang. Nah, untuk mencari solusi di sini kita harus tetap tenang, karena terkadang kalau kita terbawa emosi atau justru terbawa stres atau kesedihan yang mendalam, terkadang kita tidak mampu untuk mencari solusi yang baik. Apa yang harus kita lakukan untuk penyelesaian masalah yang ada pada diri kita? Sedangkan yang ketiga, tips yang ketiga adalah kita harus mampu mengetahui akar masalah apa yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain, kita harus mampu mengidentifikasi apa penyebab masalah itu terjadi. Langkah-langkah apa yang harus kita ketahui. Nah, sering kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita tidak tahu apa dasar penyebab masalah itu terjadi. Nah, maka untuk itu kita harus identifikasi masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Contoh masalah saat ini yang sudah mulai muncul seiring dengan
kita kurang lebih 2 bulan belajar itu adalah masalah tentang keterlambatan masuk Jum. Nah, yang kedua adalah banyaknya tugas-tugas yang terlalaikan. Dan yang ketiga, masalah yang saat ini muncul adalah yaitu tentang nilai-nilai PH yang di bawah ketuntasan. Maka untuk itu kita harus mencari akar masalahnya, ya, sehingga nanti di dalam penyelesaiannya kita dengan mudah untuk menemukan solusi apa yang harus kita lakukan. Yang keempat adalah selesaikan masalah itu satu persatu. Jadi apabila tadi kita memiliki masalah lebih dari satu, nah maka di sini kita harus selesaikan dulu satu persatu. Nah, ya, kita selesaikan mana yang lebih mudah, yang lebih gampang. Karena apabila kita menyelesaikan satu masalah yang mungkin itu dianggap sepele, tapi itu akan membawa suatu nilai yang positif bagi kita. Sehingga untuk selanjutnya kita mampu untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks lagi. Nah, strategi atau tips yang kelima adalah minta bantuan orang lain. Terkadang di dalam masalah yang kita hadapi, kita tidak mampu menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Maka di sini butuh bantuan orang lain. Silakan kita curhat kepada orang yang kita anggap mampu untuk memberikan bantuan. Boleh teman kita, orang tua, kalau di sekolah bisa guru atau guru BK. Silakan ceritakan masalah yang kamu hadapi untuk nanti memberikan bantuan. Jadi mintalah bantuan bagi yang berkompeten sehingga masalah itu bisa teratasi dengan cepat dan baik. Jangan dipendam, karena apabila kamu mendam masalah itu, nah itu mungkin akan mengakibatkan kamu semakin down atau masalahnya semakin kompleks. Jangan biarkan dirimu lalaikan atau mengelak dari masalah, karena apabila kamu mengelak dari masalah, mungkin masalahnya akan semakin lebih kompleks. Yang keenam adalah bersyukur. Apabila kita menghadapi masalah, kita tetap bersyukur. Artinya, kita melibatkan Tuhan di dalam setiap masalah kita. Terkadang masalah itu berat, tapi apabila kita tetap meminta pertolongan Tuhan, mungkin Tuhan akan membimbing kita di dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mungkin setelah masalah itu dapat kita selesaikan, mungkin kita akan mendapatkan hikmat dari masalah yang kita hadapi. Nah, itulah 6 tips yang mungkin membimbing kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Semoga dengan 6 tips ini, setiap masalah yang ada dalam diri kita bisa teratasi dengan baik. Demikian amanat untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Malik. Pembacaan visi misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Pidato siswa. Selamat pagi Bapak dan Ibu, serta teman-teman semua. Saya Brian Chandra dari 10 SOS 1. Kali ini saya berpidato soal bijak dalam menghadapi masalah. Kehidupan selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Ada siang dan juga ada malam. Ada lelaki dan juga ada perempuan tentunya. Ada baik dan ada buruk. Ada keberuntungan dan ada kemalangan. Ada kebahagiaan dan tentu pasti ada kesedihan juga. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Tuhan pasti punya maksud baik menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Hanya saja kita sering melupakan dan tidak berusaha mencari makanannya. Contohnya, kita cenderung lebih siap untuk merasakan kebahagiaan dan menerima keberuntungan daripada merasakan kesedihan dan menghadapi kemalangan. Hal ini tentu saja sangat manusiawi bagi kita semua. Patut kita renungkan, andai kata kehidupan ini hanya memiliki satu sisi dan menyediakan sisi yang lainnya. Tentu kita tidak akan bertumbuh menjadi hamba yang bijaksana, sebab kita hanya mungkin mengetahui kebaikan dan kebahagiaan saja. Hanya ketika kita juga mengetahui bahwa ada yang keburukan dan tentunya ada kesedihan dalam hidup ini. Memang bukan persoalan yang mudah menjadi pribadi yang bijaksana di tengah kehidupan yang cenderung menempatkan sukses material sebagai satu-satunya indikator kebahagiaan, seperti sekarang ini contohnya. Tetapi, jika kita meyakinkan kekuasaan dan kasih sayang Tuhan, hal itu bukanlah persoalan yang mudah.
Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan setelatan patah kata dari saya. Saya harap pidato ini dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata yang menyinggung. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Renungan dan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Sekarang kami akan membaca sedikit dari pelitamu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan berita ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pejuang harapan. Mazmur 73 ayat 21-28. Ada sebuah candaan berbunyi, jika kamu sudah tidak punya harapan dalam hidupmu, datanglah ke kota Bekasi karena di sana ada harapan indah, harapan jaya, harapan baru, harapan mulia, serta ujung harapan. Harapan memiliki peranan penting dalam hidup seseorang. Hilangnya harapan bisa mengakibatkan orang kehilangan semangat untuk hidup. Ketika hal itu terjadi, pertanyaan untuk apa atau apa gunanya hidup pun mungkin akan muncul. Asaf mengalami pergumulan berat. Ia nyaris jatuh karena merasa cemburu pada kemujuran orang-orang fasik. Ia melihat upaya untuk mempertahankan hati yang bersih dan jauh dari dosa sebagai sebuah kesia-siaan belaka. Kemujuran orang fasik membuat ia mempertanyakan pernyataan Tuhan pada orang-orang benar. Namun ia segera menyadari kekeliruan ketika mengalami perjumpaan dengan Allah dan melihat kesudahan orang fasik yang hancur dalam kebinasaan. Karena itu, ia memilih untuk tetap berada di dekat Allah dan bergantung penuhnya kepadanya. Ia menemukan harapan di dalam Tuhan. Besyot, selama kita hidup, pergumulan akan terus hadir dalam kehidupan kita. Di tengah pergumulan itu, jagalah kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Sebab kepercayaan dan harapan akan menguatkan kita menghadapi pergumulan. Seberat apapun pergumulan yang dihadapi, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Sebab orang yang menjauh dari Tuhan akan binasa. Tuhan adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Ia mampu dan mau memberikan pertolongan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Maka tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjaga kami sampai saat ini ya Tuhan. Sekarang kami sudah membaca sedikit dari pelita ya Tuhan. Berkatilah kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam belajar ya Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah kami supaya kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai dilaksanakan, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.